Selamat sore adik-adik, hari ini kita kembali belajar, hari ini kita belajar fisika dan kita akan melanjutkan materi. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang gelombang bunyi, maka hari ini kita akan lanjut ke materi gelombang cahaya. Nah, harapan kakak kalian masih semangat untuk menonton dan juga memperhatikan video ini. Oke adik ya, kita lanjut ke berikutnya. Gelombang cahaya termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Kita sama-sama tahu dek, kemarin kan sudah belajar pengertian-pengertian gelombang. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium perantara untuk merambatnya gelombang itu. Nah, jadi cahaya itu termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik karena dia tidak membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang cahaya termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik karena dapat dibuktikan melalui salah satu sifat gelombang cahaya itu sendiri, yaitu sifatnya yang bernama polarisasi. Jadi, polarisasi membuktikan bahwa gelombang cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang yang perlu kita pelajari untuk saat ini, dia ada 5 deh ya yang terpenting. Yang pertama itu pemantulan atau nama lainnya refleksi. Yang kedua pembiasan atau disebut dengan refraksi. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan interferensi. Yang keempat difraksi dan yang kelima polarisasi. Jadi kalau di gelombang bunyi kita juga pernah belajar pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi. Tetapi kalau di cahaya tambahannya di polarisasi. Maka kalau ada soal mengatakan sifat yang tidak dimiliki gelombang bunyi tetapi dimiliki oleh gelombang cahaya yaitu polarisasi. Jadi jangan sampai lupa. Polarisasi salah satu sifat gelombang cahaya dan itu pun membuktikan bahwa gelombang cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, kita akan bahas satu persatu sifat-sifat gelombang cahaya ini. Kita mulai dari pemantulan, pembiasan, dan selanjutnya. Pemantulan gelombang atau refleksi. Nah, kita lihat di sini dulu deh untuk pemantulan gelombang pada tali. Saat gelombang menjalar dari satu batas ke batas lainnya, terjadilah refleksi atau pemantulan. Beberapa gelombang akan berbalik kembali atau mundur dari batasnya. Nah, kalau kita lihat, menjalar dari cepat ke lambat, nanti posisi gelombangnya akan jadi terbalik. Dan kalau dia menjalar dari lambat ke cepat, maka posisi gelombangnya akan tetap tegak. Sederhananya dek, pemantulan gelombang itu adalah pengembalian seluruh atau sebagian suatu berkas cahaya. Jadi, ketika ada cahaya datang, maka akan dipantulkan atau dikembalikan sebagiannya atau sebagiannya atau seluruhnya menjadi itu istilahnya sinar pantul. Jadi, pemantulan adalah pengembalian seluruh atau sebagian suatu berkas cahaya. Cahaya datang dan pantul bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Jadi dek, pemantulan itu terjadi ketika mereka ketemu di bidang batas antara dua medium. Itu untuk pengertian pemantulan secara bahasa sehari-harinya. Ini untuk pemantulan gelombang permukaan air, pemantulan gelombang lurus oleh bidang datar. Jadi ini contohnya pemantulan gelombang di permukaan air dan dia dipantulkan melalui bidang datar. Nah, kalau kita perhatikan deh langsung ke gambar, di situ ada sinar datang dan juga sinar pantul. Lalu yang bagian O itu adalah bidangnya. Nah, Kak, ini apa garis putus-putus yang N? Itu adalah garis normal. Jadi dek, garis normal itu adalah garis bantu dan garis normal itu harus tegak lurus terhadap bidang. Kalau dia tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat. Nah, maka kalian lihat di situ dek, sinar datang dan juga garis normal, di situ ada sudut yang disebut dengan sudut I. Lalu antara garis normal dan juga sinar pantul di situ ada sudut R. Nah, nilai sudut I dan sudut R itu sama. Jadi, sudut I sama besarnya dengan sudut R. Jadi, untuk pemantulan ada hukum pemantulan ada dua bunyinya deh ya. Yang pertama, ini boleh kalian catat. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berpotongan pada satu titik potong. Kakak ulangi ya, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu berpotongan di satu titik potong.
Nah, yang kedua, sudut datang sama besarnya dengan sudut pantul atau sudut I sama dengan sudut R. Pemantulan gelombang, di sini ada hukum pemantulan atau hukum Snellius. Bunyinya tadi ada dua ya, ini ada yang sudah dituliskan. Tadi kakak pikir nggak ada, kakak tuliskan. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang batas atau berpotongan pada satu titik potong. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini contoh gambarnya. Ini bisa kalian tuliskan di buku catatan kalian ya, Dek ya. Pengertian muka gelombang. Muka gelombang atau front gelombang didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase yang sama pada gelombang. Jadi muka gelombang itu sama aja dek kayak permukaan gelombang yang bisa dilihat oleh kasat mata. Tapi pengertiannya lebih tepatnya itu adalah tempat kedudukan atau titik-titik yang memiliki fase yang sama. Nah, kemarin kan waktu kita belajar gelombang ada tuh namanya fase, beda fase, dan sudut fase. Maka muka gelombang itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase yang sama. Jadi kalau ada buku nanti mengatakan muka gelombang lurus atau muka gelombang lingkaran, maka kalian bisa ingat muka gelombang itu adalah tempat titik atau titik-titik gelombang yang memiliki fase yang sama.